Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue lapis pandan coklat untuk dijual. Bikinnya sangat mudah tapi butuh ketelatenan dan kesabaran. Tapi percayalah, setelah melihat hasilnya yang sangat cantik, semua kesabaran itu bisa terbayar. Dan buat aku bikin kue lapis itu satisfying banget. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau merebus dulu 1700 ml santan yang aku dapatkan dari 1 butir kelapa. Selanjutnya aku tambahkan 2 lembar daun pandan dan ini direbus hingga mendidih. Tujuannya supaya nanti hasil kue lapisnya itu tidak mudah basi, terutama yang untuk jualan supaya lebih awet atau tahan lama ya kue lapisnya. Dan jangan lupa harus sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini santannya udah mendidih, jadi langsung aja matikan api kompor lalu diamkan hingga santannya benar-benar dingin sebelum digunakan. Bahan selanjutnya aku siapkan 250 gram tepung beras, 500 gram tepung tapioka atau aci, 500 gram gula pasir, 2 bungkus vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1600 ml santan. Nah, ini santannya udah benar-benar dingin, aku masukkan secara bertahap. Ini aku masukkan 500 ml dulu lalu diaduk hingga tercampur rata. Karena santannya tadi direbus dulu ya, jadi dia tuh menyusut, jadi sisanya 1600 ml yang tadinya 1700 ml sebelum direbus, dan setelah direbus menjadi 1600 ml. Lalu aduk hingga tercampur rata, gulanya larut dan adonannya halus. Nah, ini adonannya udah halus dan sudah tidak ada bahan yang bergerindil, jadi langsung aja akan aku masukkan semua sisa santannya yang 1100 ml. Lalu aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata dan bagi dua adonan menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini adonannya sudah aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang di baskom besar akan aku tambahkan 5 gram pemutih kue. Nah, ini pemutih kuenya akan aku larutkan dengan air panas supaya lebih mudah larut, karena kalau dilarutkan dengan air dingin atau dengan adonan, pemutih kuenya itu susah untuk larut. Jadi di sini aku pakai sekitar 3 sendok makan air panas. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan yang di baskom kecil ini juga akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Nah, setelah dibagi 2 sama rata seperti ini, selanjutnya untuk mangkok yang satu akan aku tambahkan secukupnya pasta pandan dan 1 sendok makan endapan sari pandan. Untuk cara membuatnya sudah aku share di video sebelumnya, tapi kalau misalkan mau di skip atau gak mau pakai juga boleh. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan yang satunya aku tambahkan pasta coklat black forest. Ini tidak perlu ditambahkan pewarna hitam lagi karena pasta black forest itu sudah hitam pekat ya, bagus. Dan ini udah siap untuk dikukus. Di sini sebelumnya sudah aku panaskan kelakat dan juga loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Jadi langsung aja aku tuang adonan putih sebanyak 100 ml ke dalam loyang.
Nah ini karena loyang aku miring, jadi aku ganjel aja pakai spatula kayu supaya nanti hasilnya lebih rapi, dan ini dikukus selama 4 menit. Dan setelah 4 menit dikukus, nah ini lapisan pertama yang warna putih udah set, jadi langsung aja aku tuang lapisan kedua yang warna hijau sebanyak 100 ml juga. Ini juga sama, dikukus selama 4 menit. Jadi untuk susunan warnanya putih, hijau, putih, coklat, dan masing-masing dikukus selama 4 menit. Dan untuk banyaknya adonan yaitu sebanyak 110 ml, dan kalau mau ditimbang beratnya 114 gram. Nah ini kita udah sampai di lapisan terakhir, dan untuk lapisan terakhir akan aku kukus selama 25 menit atau hingga matang. Nah ini kue lapisnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku angkat. Lalu akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari dalam loyang. Nah ini bisa didiamkan selama 6 jam di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Nah ini kue lapisnya udah benar-benar dingin, udah kokoh karena aku diamkan semalaman. Jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Caranya cukup mudah, kalian cukup tekan-tekan pinggiran kue lapisnya seperti ini. Loyangnya sambil ditekan-tekan supaya ada udara masuk, lalu masukkan jari kita ke dalam loyang dan sisir pinggiran kue lapis dengan jari supaya dia lebih mudah keluar. Nah ini dia hasilnya, cantik banget, dan kalian juga udah lihat di awal ya betapa cantiknya lapis per lapis dari kue lapisnya. Selanjutnya ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian sama rata. Nah ini untuk scrapernya aku alasi dengan plastik supaya tidak lengket. Jadi kalaupun kalian menggunakan pisau, si pisaunya itu harus dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket. Nah ini bisa kalian lihat betapa cantiknya lapis per lapis, dan warnanya juga tegas, teksturnya juga kenyal dan juga lentur. Pokoknya aku puas banget sama hasilnya, walaupun prosesnya itu lumayan lama, tapi pokoknya satisfying. Setelah lihat hasilnya aku seneng banget. Dan setelah dibagi 3 bagian sama rata seperti ini, selanjutnya untuk
masing-masing potongannya akan aku potong lagi sebanyak 15 sampai 16 potong. Jadi totalnya untuk satu loyang ini bisa menghasilkan 45 sampai 48 potong, disesuaikan dengan ketebalan pemotongan masing-masing. Dan aku jual dengan harga 10.000, dapat 5 atau 2.000 per potongnya. Nah, ini dia kue lapis pandan coklatnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.